PPI adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk menekan atau meminimalkan HAIS. Bagaimana caranya? PPI mengenal 5 pilar sesuai yang tertera dalam PMK nomor 27 tahun 2017. 5 pilar PPI ini tujuannya adalah menurunkan atau meminimalkan HAIS tadi. Apa saja? Kewaspadaan isolasi, kedua pencegahan PPI dengan bandel HAIS, surveillance HAIS, pendidikan dan pelatihan PPI serta penggunaan anti mikroba yang bijak. Dalam implementasinya nanti di Vaskes, di Puskesmas, di klinik ada P1, P2 dan P3-nya dari pilar-pilar ini. Pada sesi ini saya akan menjelaskan konsep dasarnya terkait 5 pilar tadi. Nanti sesi berikutnya P1, P2, P3 implementasi dari 5 pilar ini di Puskesmas dan klinik akan disampaikan oleh Dr. Sofi. Dalam penilaian akreditasi nanti khusus PP ini kalau Puskesmas ada di 55.1 hingga 55.5, sedangkan di klinik ada di 2.3. Saya mulai dari pilar pertama yaitu kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi terdiri dari 2, kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar ini adalah lapis pertama. Jadi rutin dilakukan di setiap pelayanan ke semua pasien tanpa memandang status infeksinya. Dia sudah terdiagnosa infeksi atau tidak, kita akan melakukan kewaspadaan standar. Sedangkan kewaspadaan transmisi ini adalah lapis kedua. Ditambahkan pada saat pasien sudah terdiagnosa atau terduga infeksi, khususnya dengan penularan, kontak, droplet, dan airborne. Yang pertama adalah kewaspadaan standar. Kewaspadaan standar sebetulnya kalau di rumah sakit atau mungkin klinik utama itu ada 11 poin. Namun untuk kita, sekarang kita berbicara tentang puskesmas dan klinik, maka kewaspadaan standar ada 10 poin. Yang pertama kebersihan tangan, alat pelindung diri, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan atau etika batuk, kesehatan petugas, pengendalian lingkungan, pengendalian limbah vaskes, manajemen linen, penempatan pasien, dan pengelolaan alkes. Kita mulai dari yang pertama kebersihan tangan. Saya rasa ini sudah tidak asing bagi kita semua, istilah 6 langkah WHO, 5 momen cuci tangan, cuman nanti terkait implementasinya, dan ini kebetulan difokuskan dalam standar akreditasi baik puskesmas maupun klinik, itu seluruh staf harus paham 6 langkah cuci tangan WHO. Saya nggak akan ngajarkan lagi di sini, semua sudah paham, yakin betul saya. Yang perlu ditekankan adalah mereka kalau nanti diminta memperagakan misalnya harus paham, diminta menyebutkan bisa, dan didukung oleh ketersediaan alat-alat yang ada di sana. Kemudian untuk 5 momen cuci tangan kita juga sudah hafal mati saya kira, cuman untuk implementasinya karena momen cuci tangan ini terkait dengan INM yang kita laporkan, maka seperti kuis yang sudah ibu-ibu bapak kerjakan tadi, ada istilah indikasi, ada istilah peluang. Jadi tidak semua indikasi pada saat kita melakukan pengamatan terhadap kepatuhan cuci tangan itu muncul. Indikasi ada 5 momen ini, tapi peluang adalah yang kita nilai saat itu memang berpeluang untuk dinilai apa enggak. Nanti bisa didalami lagi soal yang sudah saya sampaikan. Yang kedua adalah penggunaan APD. APD ini prinsip yang harus kita pegang bahwa yang dipakai adalah sesuai risiko paparan. Dulu kita pernah pada masa-masa COVID ada istilah level 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesungguhnya yang tepat itu adalah menggunakan sesuai risiko paparan. Yang jelas APD harus memenuhi standar, kemudian hindari kontak dengan APD yang bekas pakai. Jadi kalau udah bekas ya langsung ditaruh di tempat yang sesuai. Tidak boleh berbagi APD yang sama antar petugas.
lepas APD secara keseluruhan bila sudah tidak diperlukan, dan jangan lupa cuci tangan pada setiap selesai melepas APD. Ini jenis-jenis APD yang sering kita sudah pahami, nanti penggunaannya sekali lagi sesuaikan dengan risiko paparan. Ya, untuk cuci tangan dan APD saya rasa sudah banyak dilakukan, jadi sudah juga banyak dipahami. Pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan di sini ada 4 poin. Tujuannya adalah untuk mencegah transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas, dan pengunjung melalui penjagaan pertama kualitas udara, kedua kualitas air, ketiga adalah permukaan lingkungan, yang keempat adalah desain dan konstruksi dari bangunan. Kita pastikan bahwa udara harus bersih, penyediaan air bersih cukup, permukaan lingkungan bersih, penataan peralatan sedemikian rupa sehingga tampak rapi dan mudah dibersihkan. Kita ingat ada 5R. Kemudian tidak boleh ada berkeliaran. Nah, ini masih sering kita temukan di puskesmas. Ada binatang-binatang yang berkeliaran, kucing, anjing, dan sebagainya. Ini untuk air standarnya. Sistem air harus bersih, persyaratan harus memenuhi persyaratan air sehat, kemudian diperhatikan adalah pengelolaan limbah cair. Kemudian ventilasi ruangan. Ventilasi ruangan minimal adalah 15% dari luas lantai dengan pertukaran udara antara 6 sampai 12 kali per jam dengan penghawaan yang baik. Sedangkan konstruksi bangunan harus memperhatikan desain harus sesuai dengan sonasinya. Ada persyaratan kehandalan bangunan, sistem pencahayaan yang cukup, penataan barang dan lingkungan, kebersihan lingkungan, dan yang ini penting, toilet laki dan perempuan semestinya terpisah. Untuk permukaan itu yang penting diperhatikan adalah tempat-tempat yang sering menjadi tempat pasien menyentuh. Jadi mungkin railing, mungkin tempat duduk, ini setiap hari rutin harus diperhatikan. Permukaan yang lain, yang ini yang sering terjadi adalah bagaimana bila terjadi tumpahan. Tumpahan bisa berupa yang paling berisiko itu tumpahan yang bersifat infeksius dan tumpahan B3. Kita harus menyiapkan dua-duanya, spill kit, baik itu untuk infeksius maupun B3. Prinsipnya sebetulnya sama. Cuman untuk infeksius itu lebih ditekankan untuk mencegah risiko penularan infeksi. Jadi prinsipnya nanti petugas menggunakan APD, kemudian penyerapan bahan tumpahan bisa menggunakan tisu, bekas koran, handuk, dan sebagainya. Semua di limbahnya dikumpulkan dalam kantong warna kuning. Sedangkan untuk desinfeksinya menggunakan klorin 0,5%. Pada yang B3 sama harus menggunakan APD, tumpahan diserap dengan bisa kertas koran, bisa dengan tisu dan sebagainya. Kemudian areanya dilokalisir dengan natrium bikarbonat. Ya. Kemudian limbahnya dikumpulkan dalam kantong warna coklat bertuliskan B3. Yang sering mungkin juga terlupakan adalah untuk pengendalian lingkungan berikutnya adalah dekontaminasi ambulan. Kita bayangkan kalau dari pasien ke pasien ambulannya nggak pernah didekontaminasi, maka risiko penularannya akan sangat tinggi. Ambulan ini harus dibersihkan, didesinfeksi setiap selesai digunakan. Proses pembersihannya dalam keadaan pintunya terbuka. Ya. Kemudian petugas pembersihnya harus menggunakan APD, bersihkan terutama daerah-daerah yang disentuh oleh pasien. Bisa menggunakan desinfektan klorin 0,5%. Gunakan alat-alat yang reusable dan dibuang di kantong risiko infeksi. Yang keempat adalah pengendalian limbah. Kalau dikelompokkan, limbah di FKTP itu ada limbah infeksius, non-infeksius, limbah benda tajam, limbah padat farmasi, dan limbah B3. Masing-masing jenis limbah ini memiliki perlakuan khusus. Untuk limbah infeksius, setelah ditampung di dalam kantong berwarna kuning,
akan disimpan di TPS, dan pemrosesan terakhir adalah di insinerator, itu untuk limbah padat. Sedangkan untuk limbah cair menggunakan IPAL, sarana IPAL. Sedangkan yang non-infeksius ini dikumpulkan di TPA biasa dan didaur ulang di TPA. Untuk benda tajam kita menggunakan safety box, kemudian dikumpulkan di TPS dan pemrosesan akhir di insinerator. Sedangkan limbah padat farmasi kalau dalam jumlah sedikit bisa dikembalikan ke gudang di insinerator. Namun kalau banyak biasanya dikembalikan ke gudang farmasi untuk dikembalikan ke pabrikan asalnya. Sedangkan limbah B3 ini perlakuannya mirip dengan limbah infeksius, dikelola tadi menggunakan spill kit B3, kemudian dibuang dikelola melalui insinerator. Ini untuk pengelolaan limbah infeksius. Jadi menggunakan kantong plastik warna kuning harus kuat, ya. Penampungnya, tempat sampahnya harus kuat, disediakan di dekat dengan area tindakan. Kemudian kalau sudah 3/4 harus diangkat. Nah, ini yang harus menjadi perhatian. Di TPA, kalau TPA kita, saya survei sudah menemukan beberapa puskesmas yang bagus sekali, punya TPA yang seperti freezer kalau kita masuk. Jadi suhunya di bawah 0 derajat. Sehingga di sana bisa disimpan, ditampung selama 90 hari. Tapi kalau hanya untuk 3-8 derajat, itu untuk 7 hari. Sedangkan kalau dibiarkan dalam suhu kamar, maka dalam 2 hari dia harus sudah diangkut ke pengelola limbah atau insinerator. Kemudian insinerator ini ada sih puskesmas yang memiliki sendiri, memang izinnya akan lebih rumit, tapi kebanyakan bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, ini yang perlu diingatkan juga, kalau bekerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga harus dipastikan perizinannya, ya, kemudian fasilitasnya. Kalau perlu kita harus studi banding dulu ke tempat di sana. Nanti terkait dengan MOU pihak ketiga ada di bab 1 ya. Ini yang perlu diperhatikan karena kita harus melakukan monitoring evaluasi terhadap pengelolaan limbah kita akan benar-benar aman. Selanjutnya limbah non-infeksius ini dikumpulkan dalam wadah kantong hitam. Kalau sudah 3/4 dibawa ke TPS, ya, harus disediakan di dekat tindakan area kerja juga, kemudian dilakukan recycle. Penanganan limbah benda tajam ini yang harus menjadi perhatian, kita gunakan safety box. Jadi kalau limbah infeksius, limbah non-infeksius tadi 3/4 baru kita pindahkan ke TPS, kalau ini 2/3. Ya. Yang perlu diperhatikan jangan menekuk, jangan mematahkan, jangan recapping. Segera setelah memakai masukkan ke safety box oleh pengguna, jangan oleh orang lain. Jadi jangan dibiarkan berserakan, menunggu misalnya cleaning service datang, cleaning service mengerjakan, ya kalau dikerjakan sesuai SOP-nya. Untuk limbah cair, jadi semua limbah cair dari Vaskes dikelola melalui IPAL. Untuk bekas-bekas tindakan di dalam ruangan itu dikumpulkan di pojok limbah atau spool hook yang nanti terhubung juga dengan IPAL. Pengelolaan alat kesehatan. Klasifikasi menurut Dr. Spalding itu ada 3 alat, ada jenis alat. Ada alat risiko tinggi atau kritikal, ada alat risiko sedang atau semi kritikal, dan ada alat non kritikal atau risiko rendah. Risiko tinggi itu berhubungan langsung dengan sistem peredaran darah. Ya. Ini biasanya pada alat-alat bedah, kemudian pada alat-alat gigi, ya, alat-alat di kamar bersalin. Nah, ini cara desinfeksinya adalah dengan disterilisasi. Sedangkan yang semi kritikal ini ketemu dengan mukosa saja, tapi mukosa ini sangat rentan, maka
peralatan seperti ini harus didesinfeksi tingkat tinggi ya. Ada dengan perebusan, ada dengan pasteurisasi, ada juga dengan kimiawi. Sedangkan alat yang risiko rendah ini alat yang bersentuhan dengan kulit yang utuh, contohnya tensimeter, oximetri dan seterusnya. Ini cukup nanti didesinfeksi tingkat rendah. Ini adalah ringkasannya. Jadi proses dekontaminasi dimulai dari proses pre-cleaning atau pembersihan awal. Ini bisa menggunakan deterjen atau enzim, biasanya direndam. Tujuannya mengurangi risiko bagi pengelolanya. Ya. Kemudian setelah pre-cleaning dilakukan cleaning atau pembersihan, biasa secara manual maupun dengan alat. Ya, ada alat khusus. Berikutnya tergantung dari jenis alat tadi, alat-alat kritikal akan disterilisasi dengan autoclave. Ya, autoclave ini sterilisasi uap ya, dengan suhu sekitar 121 derajat selama 30 menit. Atau kalau 134 lebih singkat lagi 35 menit. Atau dengan dry head suhu 170 derajat atau 160 derajat. Nah, ini untuk alat-alat yang memang tahan panas. Kemudian untuk alat-alat yang semi kritikal tadi, desinfeksi tingkat tinggi bisa dilakukan dengan klorin 0,5%, glutard 2%, H2O2 6% selama 15 sampai 20 menit atau perebusan 100 derajat Celcius selama 20 menit. Sedangkan DTT tingkat rendah untuk alat yang non-kritikal itu bisa menggunakan alkohol 70% atau klorin 0,05%. Yang penting juga diperhatikan area pemrosesan alat itu harus dibagi dengan 3 zona. Zona kotor, zona bersih, dan zona kerja. Kalau zona kotor dan zona bersih tidak bisa dibedakan ruangannya, maka bisa diberikan jarak minimal 2 meter. Ini untuk menghindari kontaminasi ulang pada alat yang sudah dibersihkan. Berikutnya adalah pengelolaan linen. Pengelolaan linen ini berarti mulai dari pengumpulan, kemudian proses pencucian, pelipatan, hingga distribusi. Prinsipnya, yang pertama pengelola linen ini petugasnya harus paham PPI. Sering ini di pihak ketiga kan, maka pihak ketiga tersebut harus kita sosialisasikan prinsip-prinsip PPI. MOU di bab 1 terkait kemitraan pengelolaan linen juga harus diperhatikan terkait prinsip-prinsip PPI dan secara rutin mestinya kita monitoring evaluasi. Linen harus dibedakan dengan linen kotor, infeksius, dan non-infeksius. Linen ruang isolasi jelas itu termasuk linen infeksius ya. Pencuciannya kalau bisa dibedakan. Ya. Alat pencucinya, mesin cucinya dibedakan. Kemudian nanti tadi ruangannya selain dibedakan, pintu masuknya. Jadi kalau ruangannya nggak bisa dibedakan, minimal pintu masuk kotor dan pintu masuk bersih itu dibuat berbeda. Untuk linen infeksius itu awalnya bisa direndam dengan air panas plus deterjen, atau juga bisa direndam dengan klorin 0,05. Tapi ini nggak boleh lama-lama, nanti merusak bahan linen. Lipat linen yang sudah bersih di meja khusus dan disimpan penyimpanan khusus. Ini sama dengan pemrosesan alat, ruangannya juga harus terpisah menjadi 3 antara yang ruang kotor, ruang bersih, dan ruang penyimpanan. Kalau nggak bisa dibedakan, maka harus ada pintu masuk dan pintu keluar kotor dan pintu bersih yang berbeda. Berikutnya tentang penyuntikan aman. Prinsipnya penyuntikan aman di sini adalah kita harus memperhatikan teknik aseptik dan antiseptik. Kemudian 1 jarum, 1 spet, 1 kali saja, 0 infeksi. Itu mutu yang harus dipakai. Jadi apa-apa cukup sekali, jarumnya sekali, spetnya sekali. Kemudian nanti juga cairan-cairan pelarutnya itu juga hanya sekali. Kalau terpaksa menggunakan, semestinya juga lebih baik digunakan obat-obat yang single dose. Kalau terpaksa multidose, nggak boleh berbagi dengan orang lain.
dan dipastikan nanti alat untuk mengambil dosis berikutnya itu adalah alat yang steril ya. Buang jarum suntik habis pakai, jangan menunggu orang lain, kemudian yang dilarang tadi sudah sempat kita singgung, jangan recapping, jangan ditekuk. Oke. Etika batuk. Batuk yang perlu diperhatikan adalah bahwa semua individu dengan gejala gangguan saluran napas yang ada di lingkungan vaskes itu harus menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Jadi memang yang ideal ya kita menyediakan masker ya, karena kadang-kadang nggak semua pasien sekarang sudah pada nggak mau pakai masker seperti dulu. Jadi mungkin bagus kalau kita mampu menyiapkan masker di area-area publik. Bisa menggunakan tisu, menggunakan masker, sapu tangan, dan sesudahnya wajib dibuang di tempat yang disediakan. Ini termasuk berisiko ya. Kemudian lakukan cuci tangan. Ini bukan hanya sebatas kepada petugas, tapi pengunjung, pasien itu perlu kita KIE terkait etika batuk dan kebersihan pernapasan ini. Perlu diingat kita kerja biasanya 8 jam. Nah, 8 jam masa jam kerja. Jadi mestinya kalau mengikuti aturan kita bisa menggunakan 2 kali ganti masker. Karena masker mestinya masker medis diganti setiap 4 atau 6 jam atau bila kotor atau basah kita berkeringat. Yang ke-9 adalah penempatan pasien. Penempatan pasien ini tentunya terkait risiko penularan infeksi. Pasien diberikan kamar terpisah bila satu dikhawatirkan terjadi kontaminasi luas terhadap lingkungannya. Misalnya pada pasien yang luka lebar atau sedang diare atau sedang perdarahan tidak terkontrol, ini dikhawatirkan akan menulari tetangganya kalau harus dirawat bersama-sama. Dilakukan terpisah dengan pintu tertutup bila diwaspadai transmisi melalui udara atau airborne. Contohnya pada penyakit cacar air, varicella, COVID kemarin, atau TB ya. TB ini juga bisa dengan ventilasi yang dibuang keluar, tapi pembuangannya harus ke area yang aman. Kemudian pada pasien-pasien yang diduga tidak bisa menjaga kebersihan dengan baik, contohnya pada pasien gangguan mental, pada anak, bila kamar terpisah tidak memungkinkan, maka bisa dibuat sistem kohort atau pengelompokan pasien dengan jenis penyakit yang sama. Bisa dengan sama-sama penyakit infeksi atau lebih bagus kalau infeksinya yang jenisnya sama. Ini yang terakhir untuk kewaspadaan standar, yaitu kesehatan petugas. Sering petugas puskesmas, petugas klinik, sehari-hari melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pasien, tapi dirinya sendiri jarang melakukan medical check up. Nah, sekarang semestinya ini sudah secara teratur dilakukan medical check up. Kemudian vaksinasi hepatitis, khususnya hepatitis B. Kemudian penanganan pasca pajanan, jadi tidak menutup kemungkinan pada saat pelayanan kita terpaksa terpajan, ini perlu dilakukan penanganan paksa padanan. Kemudian harus disediakan penyediaan sarana kewaspadaan standar, serta diharapkan selalu berperilaku hidup sehat. Ini perlindungan kesehatan petugas. Nah, bagaimana kalau terjadi pajanan tadi? Misalnya tersusuk jarum, terkontaminasi, kemudian terpajan cairan tubuh. Segera cuci semuanya dengan air mengalir dan laporkan. Tim PPI membuat laporan sementara petugas yang terpajan harus segera dilakukan pemeriksaan dan perawatan oleh dokter. Apa yang dilakukan? Pertama, tentukan dulu sumber pajanan, status infeksinya. Apakah dia ada
HIV, apakah dia ada hepatitis, kemudian tempat pajanannya, di mukosa, di kulit utuh atau luka, karena kalau di kulit utuh itu relatif risiko lebih rendah daripada yang di mukosa atau di luka. Kemudian tentukan bahan pajanannya. Berikutnya status infeksinya dari petugas yang terpajan. Apakah dia sudah memiliki atau pernah vaksinasi hepatitis B, hepatitis C, dan seterusnya. Bila tidak jelas, tidak bisa dikonfirm, maka lebih baik kita mengambil risiko yang tertinggi bahwa status petugas terpajan itu berisiko. Kemudian tadi untuk menentukan, akhirnya adalah menentukan riwayat atau kerentanan dari sang terpajan. Nah, untuk HIV itu dalam waktu 4 sampai 72 jam ini sudah harus bisa dipastikan risiko dari petugas yang terpajan. Jadi apakah betul bahan pajanan tadi memang berasal dari pasien yang HIV? Kalau iya, segera ditentukan status terpajan. Kalau memang berisiko, segera diberikan anti pajanan. Ini kalau sudah lebih dari 72 jam akan tidak berguna. Makanya harus sesegera mungkin. Status pajanan ini penting nanti untuk tindak lanjutnya. Apakah perlu diberikan profilaksis atau tidak. Oke, kewaspadaan isolasi berikutnya adalah kewaspadaan transmisi. Ini tadi diberikan kepada pasien yang sudah terdiagnosa dengan penyakit infeksi atau masih terduga. Ada 3 transmisi. Yang pertama adalah kontak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini pasien sebaik-baiknya adalah diberikan kamar tersendiri, namun kalau tidak bisa dilakukan secara kohort. Alur pasien tidak perlu khusus, penanganan udara khusus juga tidak perlu. APD yang digunakan adalah sarung tangan dan gaun. Kemudian droplet. Droplet ini sebaik-baiknya adalah kamar tersendiri. Kalau tidak ada kohort, alur pasien tidak perlu khusus, penanganan udara khusus tidak ada. Ini yang penting, jarak pasien harus lebih dari 1 meter, karena droplet diduga jatuh pada jarak paling jauh 1 meter. Kemudian pintu masih boleh terbuka. APD yang digunakan adalah masker bedah, baik pasien maupun petugas. Sedangkan untuk yang airborne, kamar harus sendiri atau bisa juga kohort. Kalau nggak ada, alur pasien harus tersendiri, karena ini risiko penularan airborne. Pintu kamar harus selalu tertutup dan kalau bisa bertekanan negatif ya, bertekanan negatif paling enggak alamiah. Tujuannya agar sumber-sumber agen-agen yang di dalam tidak menular ke luar daerah sehat. APD pasien bisa menggunakan masker bedah, tapi untuk petugas adalah N95. Ini contoh-contoh risiko kontak, penyakit apa. Kemudian ada satu hal dari standar transmisi ini, kewaspadaan transmisi ini, itu ada istilah protektif. Protektif dalam hal ini tujuannya adalah melindungi pasien kita agar dia tidak terkena dari lingkungan luar. Ini diberlakukan pada pasien-pasien yang imunokompromis, misalnya pada pasien HIV atau pada pasien lupus ya. Ini diberikan tekanan udara positif. Jadi dia justru kamarnya positif, agak enggak yang luar masuk ke dalam. Ini khusus untuk protektif. Oke, saya lanjut untuk mohon maaf, macet. Saya lanjut untuk share screen selanjutnya. Tadi saya sudah menjelaskan kewaspadaan isolasi. 1 dari 5 pilar.
Oke. Berikutnya ini adalah pilar kedua terkait penerapan BANDES dan standar PPI lainnya di FKTP. Apa sih BANDES? Jadi BANDES itu sekumpulan praktek yang sudah terbukti, berbasis bukti, ada evidence base-nya, SAHE, yang kalau dilakukan secara kolektif dan konsisten itu bisa memberikan hasil yang baik untuk penurunan risiko HAIS. Apa saja? Kalau yang di rumah sakit ada termasuk penggunaan ventilator. Untuk di puskesmas dan klinik itu yang bandel HAIS itu pada penggunaan kateter urin untuk risiko ISK, kemudian infeksi daerah operasi khususnya bedah minor kalau di FKTP, kemudian infeksi aliran darah akibat pemasangan perifer lain atau plapsi dan plebitis. Sedangkan PPI lainnya ini artinya upaya-upaya PPI yang bisa dikerjakan yang diharapkan bisa menunjukkan HAIS terhadap tindakan-tindakan yang sering dilakukan Mas dan ini, yaitu penggunaan alat bantu pernapasan, nebulizer, kemudian terapi inhalasi oksigen dan perawatan. Yang pertama adalah suaranya bocor Bu, tolong. Itu Pak Riza. Rizka Khoiria. Sama host mungkin bisa. Jadi pandangan mata harus lurus sama angka. Silakan dilanjut Bu Marta, sudah saya mute tadi. Bandel HAIS untuk penggunaan kateter yang bisa menyebabkan ISK. Apa ISK pada penggunaan kateter ini? Yaitu pasien yang sudah dalam waktu 2 kali 24 jam secara terus-menerus terpasang kateter urin, kemudian menunjukkan gejala. Ya, ada gejala salah satu di bawah ini ada demam, ada nyeri tekan suprapubik, ada nyeri pada sudut costovertebralis, ada urgensi kemih, sering-sering kepingin kencing, frekuensi kencing gitu ya, dan ada sakit pada saat kencing. Dan bila dilakukan pemeriksaan lab kultur urin akan didapatkan tidak lebih dari 2 spesies organisme. BANDES dalam hal ini upaya-upaya praktis yang bisa dilakukan dalam mencegah infeksi ini ada BANDES insersi yaitu pada saat pemasangan dan BANDES maintenance pada saat setelah terpasang. Apa yang bisa dilakukan pada saat insersi? Pertama adalah kaji kebutuhan. Jadi kalau nggak perlu, nggak usah dipasang. Kaji kebutuhan. Indikasinya betul-betul memang diperlukan. Kemudian pemasangan oleh tenaga terlatih, perhatikan kebersihan tangan, perhatikan teknik septik dan steril, pasang dengan benar untuk mencegah trauma. Jadi jangan sampai goyang-goyang dan melukai saluran kencing. Kantong urin harus lebih rendah dari bladder, tabing nggak boleh kingking atau bengkok-bengkok. Gunakan sistem tertutup dan tulis tanggal pasang. Sedangkan pada pemeliharaannya, pertahankan sterilitas dan sistem tertutup pada kateter, jangan buka sambungan kecuali akan diirigasi. Gantung kantong urin bila kotor harus diganti. Udah enggak kesini pikiran gue. Monitor tanda-tanda ISK. Jadi keluhan-keluhan tadi tidak perlu dilakukan pemberian antibiotik untuk pencegahan. Perhatikan kantong dan tabing tadi harus pada posisinya tetap di bawah bladder dan tidak boleh kingking. Nah, ini contoh perlakuannya. Yang kiri ini dia ada digantung, nggak boleh ditaruh di lantai ya. Ini menggunakan spet pada jalan yang memang ada di situ, tidak boleh langsung seperti ini. Yang kedua, BANDES untuk menghindari plapsi atau infeksi aliran darah akibat penggunaan infus vena periferal. Ini terjadi pada setelah 2 hari secara terus-menerus penggunaan peripheral vena line.
Gejalanya apa? Demam lebih dari 38 derajat, ini salah satunya, menggigil, hipotensi, dan dalam pemeriksaan kultur positif ditemukan mikroorganisme. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hispapsi? Sama dengan tadi, jadi ada bandel insersi pada saat pemasangan dan ada bandel saat maintenance pada saat digunakan. Pada saat pemasangan perlu diperhatikan kebersihan tangan, harus menggunakan APD dengan teknik aseptik, melakukan insersi pada area pemasangan intravena kateter dengan melakukan antisepsis pada area insersi, dan pasang konektor tanpa jarum, ya buket, pakai buket. Pemilihan area lokasi insersi dilakukan dengan mempertimbangkan risiko. Lakukan penutupan area insersi intravena kateter menggunakan duk steril, ya, kasa steril. Perhatikan penggunaan selang kateter yang elastis. Pastikan perangkat infus dalam kondisi tertutup dan diberi label tanggal pemasangan. Sedangkan pada pemeliharaannya tetap perhatikan kebersihan tangan dan gunakan APD. Kemudian lakukan perawatan area insersi dengan tindakan asepsis. Kaji kebutuhan EV kateter. Jadi kalau sudah memang tidak lagi dibutuhkan, sebaiknya segera dilepas untuk menghindari hais. Gunakan balutan steril, dressing steril. Pastikan konektor dengan sistem tertutup. Ya, jadi ini setiap hari harus diperiksa. Pastikan perangkat infus dalam kondisi tertutup dan dibeli label tanggal pemasangan. Penggantian administrasi set atau penggantian alatnya itu bisa sampai 96 jam atau 4 hari atau sesuai standar yang ditetapkan, atau bila ada tanda-tanda flebitis atau infeksi harus lepas, harus ganti. Bandel hais untuk bedah minor. Bedah minor yang sering dilakukan di puskesmas dan klinik, khususnya klinik. Pertama itu adalah ekstipasi lipum, ekstrasi kuku, sirkumsisi, jahit luka, insisi abses, eksisi klavus dan ekstrisi gigi. Tapi kalau pada klinik utama, kebetulan kita nanti survei di sana, ini tentunya akan lebih kompleks karena biasanya ada UKA dan sebagainya. Infeksi daerah operasi itu adalah infeksi yang terjadi dalam waktu kurun 30 sampai 90 hari setelah operasi, meliputi kulit dan jaringan subkutan. Gejalanya adalah kemerahan panas, bengkak, nyeri, fungsi laisa. Jadi tanda-tanda radang akut pada infeksi muncul. Adanya cairan purulen, ditemukan cairan kuman dari cairan atau tanda dari jaringan superfisial, itu kalau dilakukan pemeriksaan lab. Apa yang bisa dilakukan? Nah, ini langkah pencegahan praoperasi, intraoperasi, dan pasca operasi. Praoperasi, pastikan lokasi area tindakan dalam kondisi bersih, tertata dengan baik sebelum prosedur. Pastikan inform konsen, pastikan dilakukan pemeriksaan vital sign, profilaksis antimikroba, bisa dilakukan 30 sampai 60 menit bila diperlukan. Jadi ini sesuai kondisi pasien, ya. Enggak semua perlu dilakukan. Pastikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Pencurukan rambut tidak perlu lagi dilakukan, kalau dulu rutin, ya. Petugas tidak boleh, ini nggak boleh pakai cincin, nggak boleh pakai gelang, nggak boleh pakai aksesori. Melakukan kebersihan tangan menggunakan sabun antiseptik. Kemudian gula darah harus di-maintenance dalam keadaan normal. Batasi jumlah orang yang di dalam ruangan. Kebiasaan di tempat kita, ya mungkin di tempat saya aja gitu, karena masih termasuk daerah perifer, kalau ada yang luka semua ikut masuk rame-rame. Kemudian pada saat intraoperasi, apa yang perlu dilakukan untuk mencegah hais? Lakukan cuci tangan, kemudian menggunakan alat pelindung diri pada saat melaksanakan pelayanan, gunakan drap atau linen operasi yang bersih dan steril, selalu perhatikan aseptik, antiseptik, termasuk pada kulit yang akan dilakukan tindakan, peralatan kesehatan dipergunakan, perhatikan jenis kritikal, semi kritikal, dan non kritikal telah terkelola
sesuai aturan tadi, pengelolaan alat sesuai jenisnya. Kemudian hindari penggunaan agen antimikroba untuk mengirigasi, jadi nggak boleh menggunakan antibiotik untuk membersihkan luka. Jangan mengaplikasikan bubuk antimikroba. Limbah ditempatkan di tempat yang aman pada septic box dan penampungan limbah infeksi. Pada pasca operasi, tindakan antiseptik tetap dilakukan, kemudian tidak perlu menggunakan antimikroba untuk topikal, untuk perawatan luka. Dressing sebaik-baiknya dilepas lebih awal untuk memberi proses oksigenasi, sehingga penyembuhan lebih cepat terjadi. Pilih dressing berdasarkan kebutuhan pasien dan kondisi luka. Jadi di pasaran sekarang banyak sekali dressing dengan tipe-tipe yang spesifik sesuai jenis lukanya. Nah, kalau tadi adalah banders, yang ini adalah upaya-upaya PPI untuk mencegah terjadinya HAIS. Pertama, pemasangan infus. Ini sering kita lakukan, sama dengan pencegahan pelapsi tadi, pada intinya lakukan aseptik, antiseptik, kemudian gunakan sarung tangan, APD, lakukan desinfeksi dengan alkohol 70%. Tidak boleh menyentuh area insersi yang sudah dibersihkan. Kalau terpaksa tersentuh, ulang lagi di swab dengan alkohol 70%. Tutup area insersi dengan kasa steril, tidak melakukan penusukan pada plastik kolf. Ya, jadi nggak boleh memasukkan obat pada plastik kolfnya. Perangkat infus harus digantung dengan aman di tempat yang bersih. Pada saat pelaksanaan infus, pelepasan infus, itu secara umum administrasi set infus itu bisa diganti 3-7 hari. Ya, bisa, kecuali terlepas atau ditemukan tanda infeksi. Tetapi pada transfusi set, ya, kalau transfusi itu harus setiap hari. Demikian pula untuk administrasi yang memberi administrasi set untuk pemberian nutrisi, karena ini kan darah dan makanan ini mudah sekali dicemari oleh mikroorganisme. Jadi kalau di puskesmas, di klinik Pratama mungkin jarang ya, nggak ada transfusi. Kemudian insersi, tempat aboket dimasukkan itu harus tetap terjaga dalam kondisi baik dan dibersihkan dengan alkohol. Dokumentasikan hasil pemasangan infus. Ini untuk penggunaan nasal. Ya. Agar yang kita maunya memberikan bantuan oksigen untuk pasien kita, tapi karena cara-cara yang tidak memutus rantai infeksi malah memberikan bonus HAIS. Maka lakukan kebersihan tangan sebelum memasang nasal. Kemudian pastikan selang oksigen 1 pasien untuk 1 selang oksigen, nggak boleh gantian antar pasien. Pastikan humidifier itu pelembab, kan ada kayak tabung pelembab itu harus selalu dalam kondisi kosong dan bersih pada saat awal akan digunakan. Jadi setiap habis dipakai harus dibersihkan, dicuci. Pastikan flometer dan tabung oksigen juga dalam keadaan bersih, atur posisi pasien semi-flower atau posisi setengah duduk atau disesuaikan dengan kondisi. Pastikan selang tidak terkontaminasi dengan lingkungan benda infeksius. Selang oksigen mas yang tidak terpakai, tidak digunakan, harus dilakukan desinfeksi kalau masih akan dipergunakan kembali. Kalau sudah enggak, ya berarti harus dibuang di limbah medis. Selang oksigen adalah single use, ya. Jadi kalau mau terpaksa kayak kemarin dalam kondisi COVID, BHP, alkes sama terbatas ya dipakai, tapi harus didekontaminasi sesuai peralatan semi kritikal. Selang oksigen yang tidak dipakai dibuang ke limbah infeksius, kemudian pastikan kalau sudah dipakai tabung tadi dibersihkan.
Kemudian untuk nebulizer, pastikan selalu siap pakai. Ya. Penggunaan cara pasang harus didahului dengan kebersihan tangan. Selang oksigen, masker, nebulizer kit adalah alat kesehatan 1 kali pakai, jadi nggak boleh diulang-ulang. Penggunaan cairan dan obat yang dicampur dalam cairan nebulizer idealnya sekali pakai. Jadi kalau udah cairan yang udah terbuka, nggak boleh ditaruh ke situ lagi. Kembali ke sama tadi penyuntikan yang aman. Semua limbah yang dihasilkan setelah pemakaian dianggap sebagai limbah infeksius. Ini perawatan luka, mencegah infeksi HAIS dengan PPI perawatan luka. Lakukan teknik aseptik antiseptik, penggunaan APD, kemudian lakukan tindakan perawatan luka dengan langkah-langkah seperti ini ya. Dilakukan dulu dari atas ke bawah, kemudian kalau ada yang infeksi dari tengah ke samping dan seterusnya. Kemudian menutup luka, dibersihkan dengan sesama sebelum ditutup ya. Jadi jika luka terjadi kurang dari sehari dan telah dibersihkan dengan sesama, luka dapat benar-benar ditutup atau dijahit. Tapi kalau luka sudah lebih dari 24 jam atau luka yang sangat kotor, tidak boleh ditutup karena nanti akan justru menjadi tempat tumbuhnya kuman. Luka bernanah tidak boleh dijahit. Ditutup tipis luka tersebut dengan menggunakan kasa lembab. Jadi menjadi absorben ya. Jika luka bersih, penutupan hanya dalam waktu 48 jam, mohon maaf. Ini untuk mempermudah penyembuhan karena memberi kesempatan oksigenasi. Jika luka terinfeksi, tutup tipis luka, biarkan sembuh sendiri. Itu untuk pilar kedua. Waktu saya. Oke, saya lanjut dengan pilar yang ketiga, yaitu surveillance. Ini saya nggak akan banyak membahas, karena nanti akan dibahas oleh Ibu Dr. Sofi. Yang jelas surveillance ini sama dengan surveillance pada umumnya, ini adalah pengamatan yang sistematis, terus-menerus gitu ya. Tapi khusus untuk kasus HAIS. Baik di pelayanan dalam gedung maupun di luar gedung ya. Sasarannya nanti ada kasus ISK, ada kasus luka pasca operasi, plebitis, KIPI dan abses gigi. Jadi KIPI ini yang akan banyak di luar gedung. KIPI akibat imunisasi, kemudian abses gitu ya. Ini adalah cara perhitungannya, nanti akan dikupas lebih dalam oleh Dr. Sofi. Selanjutnya adalah pilar keempat, diklat PPI. Jadi untuk menyelenggarakan PPI di Vaskes itu wajib diselenggarakan pendidikan dan pelatihan. Siapa sasarannya? Petugas, pasien, keluarga, serta masyarakat yang berisiko tadi untuk terkena HAIS. Bentuknya apa? Untuk petugas, khususnya nanti sesuai standar kan harusnya ada tim PPI, ada ketua atau koordinatornya. Nah, khusus ketua atau koordinator ini harus mengikuti pelatihan dasar PPI. Ya. Untuk yang petugas lainnya, khususnya petugas kesehatan, bisa dilakukan dengan cara in-house training, sosialisasi, atau KIE. Kalau untuk karyawan yang non kesehatan, contohnya untuk klinik servis, satpam, ya, itu tetap perlu diberikan sosialisasi dan edukasi khususnya untuk cuci tangan, APD, dan limbah. Tapi kalau untuk karyawan lain harus standar PPI, 5 pilar PPI ini disampaikan secara lengkap. Untuk karyawan-karyawan yang baru harus mendapatkan orientasi terkait PPI. Masyarakat juga perlu disosialisasikan walaupun dalam skala yang terbatas. Mereka juga harus paham risiko-risiko penularan infeksi atau HAIS di dalam fasilitas kesehatan, kemudian bagaimana itu bisa dicegah dengan kewaspadaan isolasi dan perlunya PHBS.
Ini pilar terakhir tentang penggunaan antimikroba bijak. Antimikroba di sini berarti ada antivirus, antiparasit gitu ya. Kalau antibiotik berarti yang hanya untuk bakteri. Di slide saya ini tampak bahwa dalam 25 terakhir, begitu menurut penelitian, ternyata resiko resistensi dari kuman-kuman itu semakin lama semakin meningkat, banyak. Sementara penemuan antibiotik baru itu semakin kecil atau nol justru. Jadi antibiotiknya untuk bisa mengatasi infeksi-infeksi yang resisten tadi tidak ditemukan atau sulit ditemukan, tapi sementara risiko resistensinya semakin tinggi. Inilah salah satu penting latar belakang kenapa penggunaan antimikroba bijak di vaskes itu perlu dilaksanakan. Kita tahu penggunaan antimikroba di dalam pelayanan itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah terapi empiris. Ini untuk penyakit-penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Biasanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratoriumnya masih terbatas. Sehingga terapi empiris ini diberikan pada kondisi-kondisi di mana pasien memang diduga berpenyakit infeksi, ya. Kemudian data epidemiologi dan pola resistensi bakteri, diketahui kondisi klinis pasien, ketersediaan antibiotik yang ada. Jadi ini masih sifatnya empiris. Yang kedua adalah terapi definitif. Kalau di sini ini sudah pasti, pemeriksaan klinis, penunjang sudah menyebutkan bahwa dia sakitnya apa, diagnosnya apa. Dan secara evidence based dengan panduan praktek klinik itu sudah ada pilihan terapinya. Biasanya ada terapi lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Yang dipilih untuk definitif diutamakan yang lini pertama. Tentunya disesuaikan dengan kondisi klinis dan ketersediaan dari obat yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah terapi profilaksis. Tadi sudah disinggung bahwa profilaksis antibiotik bisa digunakan untuk mencegah HIV pada kondisi-kondisi tertentu. Tapi ini tidak semua pasien, tergantung karakteristik dari pasiennya sendiri, dari lukanya sendiri. Misal pada pasien yang dikhawatirkan dia tidak bisa menjaga higien dengan baik, PHBS-nya buruk, itu perlu diberikan, atau pada luka kotor. Dan sebaliknya, terapi profilaksis ini harus memperhatikan risiko alergi, risiko anafilaksis, atau penyakit-penyakit yang sudah dimiliki, penyakit dasar yang sudah dimiliki oleh pasien. Bagaimana penggunaan antimikroba bijak itu? Penggunaan antimikroba bijak kita sudah sering mendengar ada istilah pengobatan rasional, yaitu pengobatan yang sesuai dengan penyebab infeksi, sesuai dengan regimen dosis optimal, sesuai lama pemberian optimal, memperhatikan efek samping yang minimal, serta mempertimbangkan dampak muncul dan berkembangnya mikroba resisten. Penggunaan antibiotik secara rasional itu sebetulnya sudah diawali sejak lama kalau di puskesmas dengan penerapan terapi pneumonia non pneumonia dan diare spesifik non spesifik, di mana kalau pneumonia menggunakan antibiotik, kalau ISPA biasa non antibiotik, demikian pula untuk diare spesifik dan non spesifik. Nah, ini mungkin bisa menjadi nanti salah satu indikator pengobatan penyelenggaraan pemilihan antibiotik secara rasional di puskesmas. Bagaimana memilih antibiotik secara rasional? Apakah pasien benar, yang pertama, membutuhkan antibiotik? Apakah pasien benar menderita infeksi bakterial? Jangan-jangan infeksinya virus, ISPA batuk pilek biasa, tadi non pneumonia, tapi diberikan antibiotik. 2. Tetapkan asumsi empiris terhadap kemungkinan penyebab infeksi berdasarkan pola kuman lokal literatur. Jadi kalau ternyata betul ini pneumonia butuh antibiotik,
apa yang biasanya masih sesuai untuk daerah kita berdasarkan evidence base-nya. Kemudian pertimbangkan antibiotik yang sudah diberikan sebelumnya. Kalau sebelumnya udah dikasih antibiotik ternyata nggak sembuh atau apakah mungkin resisten, maka kita mungkin bisa pilih lini kedua. Pertimbangkan kemampuan penetrasi antibiotik ke lokasi infeksi, contohnya area abses, sawar kotak, dan sebagainya. Pertimbangkan adakah kontraindikasi pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, gangguan hepar ya. Tentukan pilihan preparat antibiotik, besar dosis dan cara pemberian. Oral lebih diutamakan daripada parenteral. Jadi kalau memang pasien sudah kondisinya membaik, tidak lagi perlu parenteral, itu kembalikan segera ke oral. Pilih antibiotik yang paling cost efektif dengan mempertimbangkan ketersediaan dan efek toksik. Nah, ini slide terakhir. Jadi WHO itu sudah memberikan klasifikasi antibiotik dengan kata aware. A itu artinya akses. Inilah yang sebaiknya diberikan. Should be always available. Ini terutama untuk tadi terapi-terapi yang sifatnya empiris. Kenapa? Antibiotik jenis ini jarang memberikan efek resistensi, ya, efek resistensinya rendah, jadi bisa penggunaannya lebih diutamakan. Kemudian adalah yang watch atau harus istilahnya apa ya, dihemat, ditahan dulu, kalau nggak perlu nggak dikeluarkan, dan reserve artinya ini sebaik-baiknya menjadi senjata pamungkas. Karena kedua jenis ini menyebabkan resistensi antibiotik. Apa saja bisa kita cari literaturnya di buku pedoman klinis itu juga ada. Kita lihat yang sering sekali dipakai ada golongan cefalosporin, cefixim, ya, ciprofloxacin kalau di puskesmas itu ternyata adalah golongan watch, golongan kedua. Jadi efek resistensinya harus diperhatikan. Sedangkan obat-obat puskesmas yang lain biasanya adalah golongan akses kayak ampicillin, amoxicillin, chloramphenicol dan seterusnya. Sepertinya saya sudah menyelesaikan seluruh paparan saya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat. Tadi tujuannya katanya Bu Dia adalah menjawab pertanyaan Bu Nur, membekali gitu. Kalau ibu-ibu, bapak ibu bekalnya sudah banyak, syukur alhamdulillah. Terima kasih. Demikian saya kembalikan ke Teh Betsa. Ya, terima kasih Dr. Merta.